Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kelas akuntansi ya ini ya? Alhamdulillah. Oke, selamat siang ini. Alhamdulillah kalian sudah istirahat ya. Sudah istirahat, sekarang sudah waktunya kita belajar informatika lagi. Oke, sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah semangat sekali. Oke, gini nak. Karena ini nanti kita belajar sesuatu yang luar biasa. Nanti kita lihat belajar apa sih? Silahkan salah satu mimpin doa dulu. Silahkan mimpin doa nak. Terima kasih. Semoga dengan diawali doa ini kita bisa menilai ibadah dan kita selalu selalu bersemangat untuk mempelajari hal yang baru. Sudah siap? Sebelumnya saya absen dulu. Yang tidak masuk siapa hari ini? Nihil ya. Alhamdulillah. 1, 2. Udah komplit ini. Oke. Semangat ya nak ya. Kemarin kita mungkin sudah tahu tentang informatika itu seperti ini ya Pak ya. Semuanya harus berbasis teknologi. Pernah kita bicara berpikir komputasional. Nah sekarang ada hal baru nih buat kalian. Tolong diperhatikan apa yang nanti saya sampaikan. Pahami, kalau nanti ada sesi pertanyaan, akan saya buat sesi pertanyaan dan nanti gini urutannya. Pak Nur menyampaikan materinya, setelah itu nanti dari materi itu nanti ada LKPD, lembar kerja peserta didik, kita kerjakan, habis itu nanti kalian presentasi. Ya, presentasi diskusi dari kelompok ini. Siap ya? Siap ge? Ya, oke. Silakan diperhatikan dan kalian pahami betul. Saya siapkan dulu. Ini yang piket hari ini siapa ya? Siapa? Agung ya. Oh, makasih Mas Agung, ini tadi udah dinyalakan. Luar biasa. Sebentar. Nah ini dia. Saya akan tampilkan presentasinya. Kelihatan tidak ya? Nah ini dia. Nah, kita akan belajar apa? Tujuannya ini. Peserta dia mampu menjelaskan konsep dasar kecerdasan artifisial. KA, kecerdasan artifisial. Itu kalau bahasa kalian itu namanya AI. Udah kenal sama AI? Sudah. Orang mana dia? Orang luar Pak. Ya, udah. Next. Ini tujuan kita dan topiknya adalah coding dan kecerdasan artifisial. Tapi kita bahas dulu yang kecerdasan artifisial. Codingnya next time saja. Ini dia. Ayo kita cari jawabannya. Siapa yang pernah berbicara dengan asisten Google atau Siri? Tahan dulu jawabannya. Bagaimana YouTube bisa tahu video yang akan kalian suka? Dan yang ketiga, menurut kalian apakah mesin bisa berpikir seperti manusia? Pertanyaan pertama, apa itu Siri? Oh, Mbak. Nggak tahu bilangnya nggak tahu. Nggak tahu. Asisten Google tahu ya. Udah. Siri itu adalah asisten digitalnya dari iPhone. Itu namanya Siri. Tahu? Nomor 2, YouTube bisa tahu video yang kalian suka. Apa nih? Karena keseharian yang kita tonton. Oh, keseharian yang kita tonton. Akbar, kok bisa tahu dia YouTube-nya? Sama? Oh, sama. Pernah lihat tentang video game? Kok besok buka lagi, game lagi ya? Dan itu akan muter. Itu di situ YouTube kok bisa tahu? Nggak usah YouTube, Shopee, belanja Shopee, bukannya jilbab, munculnya bisa jilbab lagi. Nah, di situ ada kecerdasan artifisial atau AI. Tadi benar aja bilang Andin, karena seringnya gitu. Jadi kalian itu kalau di YouTube, kalian cari apa, itu akan terekam oleh si AI itu atau di KA itu. Oh, kebiasaan itu seperti ini. Itu KA masih learn mesin atau mesin pembelajaran mesin berbasis mesin. Next, menurut kalian apakah mesin bisa berpikir seperti manusia? Akilaman. Menurut kamu bisa nggak mesin berpikir seperti manusia? Bisa katanya. Bisa Pak, bisa. Nanti kita bahas ya. Bisa ya. Kon ngopo manut. Nah itu bisa berpikir. Next. Nah ini dia.
KA, kecerdasan artifisial adalah teknologi revolusioner yang meniru kemampuan kognitif manusia, kemampuan otak kognitif itu, yang mampu mengenali pola, belajar dari data, memecahkan masalah kompleks. Itu KA. Kalau saya bilang KA sama dengan EA ya, KA, EA itu sama. Jadi kecerdasan buatan, artifisial itu artinya buatan dari bahasa Indonesia. Next saja, saya ceritakan sejarah singkatnya. Yang pertama, tahun 1950 kalian bisa baca di situ, itu uji Turing. Nah, ini mana ini? Ini ya. Nah, ini 56. Ini artificial intelligence mulai diciptakan. 56 loh, Nak. Sudah ada ini. Nih. 80 ini muncul yang namanya export system yang meniru penalaran ahli manusia. Jadi otak itu dipelajari. Akhirnya dibuat sebuah program. Berikutnya tahun 2000 namanya deep learning. Sekarang dipakai dengan pembelajaran mendalam. Ini yang tahun kurikulum ini berpusat pada ini pelajaran. Nah, yang kini sekarang itu ini AI atau KA berintegrasi luas di berbagai bidang seperti kesehatan, bisnis, dan hiburan. Sekarang ini kalian sudah eranya AI, eranya KA. Tahun kemarin itu eranya coding. Nah, dengar kan? Gak coding, ya coding. Sekarang KA itu bisa buat coding. Dan coding membuat KA. Mesti enggak? Coding buat KA, KA yang buat coding. Ya, itu. Contohnya itu. Next. Singkat saja. Nah, ini dia. Nah. 3 jenis utama kecerdasan artifisial. Hati-hati di sini ada ANI. Ini ANI. Ada nggak ANI? Ada nggak di sini ANI? Enggak ada, Pak. Namanya ANI, Pak. ANI ini Artificial Neuro Intelligence. Yang kedua ada AGI, yang ketiga ada ASI, bukan susu ibu loh ya. ASI ini adalah Artificial Super Intelligence. Kita ada di sini, nah. Di apa? ANI. ANI ini KA yang dirancang untuk tugas spesifik seperti chatbot, sistem rekomendasi. Ini adalah jenis KA yang paling banyak kita temui saat ini. Benar nggak? Meta AI itu termasuknya ini. Kamu nulis apa dicari? Hati-hati. Kalau kamu menulis sebuah perintah di KA dengan kata-kata tolong buatkan saya cerpen, itu nanti dia akan menata seperti itu ya. Nah, ini berikutnya, ini contohnya. Coba kalian perhatikan dulu contohnya seperti itu. Nanti akan jadi bahan diskusi kita. Sekarang tahapannya adalah untuk mengaplikasikan. Mengaplikasikan itu apa? Menerapkan, mempraktekkan. Ya. Nah, ini LKPD sudah saya siapkan, ya. Sudah saya bagikan juga. Sudah kalian sudah menerima. Nah, teknisnya begini. Buat satu kelompok 4 sampai 5. Pas ini. Yang putra 4 kelompok sendiri, yang putri 5, dan ada yang 4 juga. 4 sampai 5 orang dalam satu kelompok. Ya, materi sudah saya kirim di grup, sudah diterima ya. Materi sudah saya kirim di grup, kemudian LKPD bentuk file juga sudah saya kirim di grup. Ini bentuk cetaknya. Nah, tugas kalian sekarang adalah hitungan 1, 2, 3 langsung bentuk kelompok masing-masing. Sana ada tempat, sini ada tempat, sini ada tempat, sana juga ada tempat. Bisa dimulai? Yuk. 1, 2, 3. Kumpul ke kelompoknya masing-masing dengan membawa LKPD yang sudah ada. Boleh di sana, boleh. Satu kelompok boleh. Ya sini, masih sini. Ya. Ini berhadapan-hadapan boleh. Nah, silahkan. Oke, silahkan di. Ayo, mulai dikerjakan LKPD-nya. Siapkan alat tulisnya. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya, terserah ya. Kelompok 5 atau kelompok 2 atau kelompok trio, nah, kan berlima. Berapa ibu mau? Tulis ya. Kenapa sih? 5 kelompok 5 laki-laki itu juga boleh. Yo. Silakan. Ini perempat ya, akhirnya ya. Oke, saya kasih waktu kurang lebih
30 sampai 45 menit untuk mengerjakan LKPD itu. Diskusikan dengan teman-teman. Kalau nanti tidak bisa silakan tanya, Pak Nur, saya nggak tahu ini bagian ini bahas apa ya. Nah, silakan mulai dikerjakan. Nanti akan saya kasih waktu untuk kalian berpresentasi. Yuk, kerjakan. Kan diisi dulu, nanti kalau sulitan ditanyakan. Ini sambil take, ambil apa namanya contohnya yang keseharian kamu apa, ditulis di sini. Bisa dipahami ya tugasnya ya. Oke, silakan dilanjut. Instagram ternyata YouTube ini bisa loh Pak, ada KA-nya. KA-nya itu seperti apa, tulis. Kayak tadi yang kita bahas. Ternyata KA di YouTube itu bisa mengetahui keseringan kamu buka apa, ya kan? Kemudian contoh kecil lagi, WA itu kamu ngetik salah terus dibenarkan, itu juga KA. Jadi pahami ya. Sesuatu yang dia tuh mikir sendiri itu KA ya. Neng apalagi itu TikTok misalnya, bukanya kok tentang apa itu, otomotif, nanti kan diarahkan ke otomotif, ya kan? Itu yang disebut dengan algoritma TikTok, algoritma YouTube tuh kayak gitu konsepnya. Ya, silahkan diteruskan sampai selesai. Baik, nah, alhamdulillah ya, waktu sudah selesai, LKPD sudah kalian kerjakan. Saya minta kelompok 1 ya, kelompoknya Rimbi dan teman-teman untuk mempresentasikan hasilnya. Nanti disampaikan di teman-teman hasil diskusinya seperti apa. Berikutnya nanti ada kelompoknya Asila dan teman-teman, atau kelompok 3 nanti yang mempresentasikan. Siap ya? Oke, siap. Silahkan masuk ke depan, Mbak Rimbi dan teman-teman. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang mengidentifikasi kecerdasan artifisial di sekitar kita. Nama perangkat yaitu ChatGPT. Fungsi cara kerja kecerdasan artifisial di dalamnya yaitu menggunakan AI untuk menjawab pertanyaan dan interaksi dengan pengguna. Lalu Google membantu mencari informasi yang dibutuhkan. Spotify memberikan rekomendasi lagu dan playlist berdasarkan referensi pengguna. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap ya. Yang kelompok selanjutnya nanti sudah saya pilih, silahkan maju ke depan menyampaikan hasil diskusinya ke depan kelas, mempresentasikan. Ayo silahkan, siapa yang mau mempresentasikan? Yuk, mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari mengidentifikasikan kecerdasan artifisial di sekitaran kita. Hasil yang kita temui adalah dari Google Assistant. Cara kerja kecerdasan artifisial di dalamnya adalah mengenali perintah suara dan memproses bahasa alami. Jenis KA adalah ANI. Kedua, Shopee. Menganalisis riwayat pembelian dan penelusuran. Jenis KA adalah ANI. Netflix. Cara kerja kecerdasan artifisial dalamnya menyediakan konten yang disukai pengguna berdasarkan riwayat. Jenis KA adalah ANI. Sekian dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari kelompok 3 luar biasa, alhamdulillah, dari yang disampaikan ini dari Google Assistant, Shopee, Netflix, Instagram. Pertanyaan saya simpel buat kelompok ini ya. Pernah menggunakan salah satu dari perangkat ini? Pernah. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Dan bisa menentukan jenis KA-nya. Jenis KA-nya apa tadi, Mbak? ANI. Ini tadi juga sama kelompok ini?
Ani juga. Oke, baik. Itu hasil diskusi kalian. Ternyata setelah ini nanti kita akan ambil refleksinya sebelum ke kesimpulan. Ternyata A itu ada di sekitar kita ya. Ya. Ternyata kita nggak sadar sudah berdampingan dengan AI atau kecerdasan buatan, dan itu sudah lama banget, kita nggak tahu. Baru sekarang ini muncul Meta AI, ChatGPT, Gemini, ya macam-macam. Itu namanya AI atau KA generatif. Generatif itu dia dikasih apa, dia langsung membaca, dan datanya itu banyak banget. Jadi AI atau KA perlu dipahami, dia bisa bekerja kalau punya apa? Data. Kalau dia nggak punya data, dia nggak bisa. Kalau bisa tahu Pak, dia tahu saya kok senangannya memfoto atau melihat video otomotif, karena dia punya data kamu. Gitu loh. Gitu ya. Oke, cukup untuk yang ini. Selanjutnya kita akan masuk ke refleksi. Baik. Yang refleksi silahkan kami minta dari perwakilan kelompok langsung di tempat ya. Kelompoknya Mas siapa ini? Mas Akbar. Ayo. Mana dia? Refleksi. Sini besok. Dari semua contoh yang kamu temukan, manakah penerapan KA yang menurutmu paling bermanfaat? Mengapa? Google Map adalah penerapan KA yang membantu penggunaan menemukan rute tercepat dan terhindar dari kemacetan. Hal ini sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu tadi refleksi atau apa ya namanya? Sebuah jawaban nyata. Oh, ternyata menurut kelompoknya siapa tadi? Mas Agung dan teman-teman itu Google Map ya ternyata lebih masuk Pak, karena begini-begini sudah dijelasin. Refleksi itu lebih condong EE itu memudahkan saya dalam keseharian. Oke, kelompok yang terakhir, refleksi kelompokmu apa kira-kira? Ya, menurut kelompok kami, ada beberapa resiko seperti privasi penggunaan dapat terganggu, ketergantungan berlebihan kepada teknologi, dan juga filter gelembung informasi. Terima kasih. Itu tadi refleksi dari kelompok 4 ya, luar biasa. Dari yang dua hal tadi, yang pertama yang membuat refleksi tentang apa ya namanya, kelebihan ya Mas ya. Ternyata Pak Google Maps seperti ini. Ternyata dari kelompok yang lain itu sudut pandangnya beda. Betul ya? Sudut pandangnya beda Pak. Ternyata buat ketergantungan. Gitu ya. Terima kasih. Aplaus buat kalian semuanya. Tadi kita sudah membahas banyak hal. Sekarang sudah sampai tahap kesimpulan. Setelah kalian tadi merefleksi, kemudian dengar teman-teman, sekarang mau kita dengar salah satu dari kalian untuk membuat atau menarik sebuah kesimpulan. Ya, kesimpulan ini merangkum dari proses pembelajaran hari ini. Ya, kita dengar. Oh, ini aja, Mbak Andin yang dekat dengan saya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari hari ini, kita harus bijak dalam penggunaan KA, karena di balik kecerdasan tersebut terdapat resiko yang dapat ditimbulkan. Jadi berbijak-bijaklah. Oke. Aplaus buat Mbak Andin yang sudah memberikan kesimpulan. Sepakat ya, begitu ya. Jadi hati-hati dengan KA. Ya, kita bijak dengan KA, tapi di balik KA itu ada sesuatu yang kayak internet digital ini kayak pisau bermata dua. Tergantung kamu pakai yang mana. Bisa tajam ke atas, bisa tajam ke bawah. Jelas sampai sini hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih.
Sekarang kita ke sesi penutupan. Ini sudah adzan, sudah waktunya untuk kita sholat. Pas waktu kita. Silakan Mas Ketua, Mas Akbar. Alhamdulillah. Terima kasih nak. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Dan setelah ini kalian istirahat, ya istirahat. Besok pekan depan kita akan bahas hal apa, hal baru yang jelas penggunaan AI yang bijak. Gitu ya. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih. Aplaus buat kita semuanya hari ini. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.